Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rubama dengan NIM D1B018085. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan berarti suatu usaha, program, atau suatu proses untuk mengembangkan keberdayaan dari suatu sistem sosial guna mencapai tujuan secara mandiri. Keberdayaan merupakan kekuatan yang dihasilkan oleh interaksi dan artikulasi dari budaya dan kerasa manusia untuk bekerja secara efektif dan efisien. Pembangunan pertanian tidak terlepas dari peran serta masyarakat tani sebagai pemutar roda perekonomian suatu negara. Dengan peran tersebut, maka perlu pemberdayaan masyarakat tani sehingga petani memiliki kekuatan yang mampu untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapinya. Salah satu usaha pemerintah bersama petani dalam rangka membangun upaya kemandirian petani dibentuklah kelompok-kelompok tani di pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya kelompok-kelompok dalam masyarakat umumnya didasari oleh adanya kepentingan dan tujuan yang sama. Sedangkan kelompok-kelompok tersebut tergantung pada faktor pengikat yang dapat menciptakan keakraban individu dan anggota kelompok. Dalam aspek keorganisasian, kelompok tani yang mandiri adalah kelompok tani yang mampu mengambil keputusan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan para petani beserta para anggotanya. Kemampuan mengambil keputusan dalam setiap aspek kegiatan harus didukung oleh kemampuan para anggota kelompok tani dalam pengelolaan komponen organisasi yang ada. Pengembangan kemandirian kelompok tani adalah petani itu sendiri yang terikat dalam suatu kelompok. Dalam hal itu, penyuluh pertanian hanya berperan sebagai mitra, pendamping, dan fasilitator untuk mengupayakan kemandirian kelompok tani melalui langkah-langkah pemberdayaan kelompok tani sebagai berikut. Yang pertama, penguatan sumber daya kelompok tani secara langsung dengan petani itu sendiri sebagai anggota kelompok tani yang menjadi subjek dan motor penggerak kemajuan kelompok tani dengan fasilitas dan kelembagaan atau organisasi sendiri. Yang kedua, pengembangan kelembagaan dan organisasi kemasyarakatan yang secara langsung memberdayakan para petani. Yang ketiga, mengembangkan teknologi tepat guna bagi pemberdayaan petani. Yang keempat, menciptakan iklim kondusif yang memungkinkan berkembangnya keberdayaan dan kemandirian kelompok tani. Mengembangkan pola kerjasama antara kelompok tani lainnya dengan kelompok tani antara kelompok tani dan pihak lainnya. Inti dari pemberdayaan kelompok tani tersebut adalah pendelegasian kekuasaan dan pengambilan keputusan ke tingkat yang lebih rendah dengan menggunakan konsep memberi visi untuk masa depan, mengikutsertakan semua anggota dalam suatu kegiatan sehingga mereka dengan sendirinya tumbuh rasa kebanggaan pada diri mereka, kehormatan, dan rasa tanggung jawab. Pemberdayaan kelompok tani juga dapat diartikan sebagai proses berencana guna meningkatkan skala utilitas dari objek yang sedang diberdayakannya. Tujuan dari pemberdayaan kelompok tani. Pemberdayaan petani dapat dilakukan melalui kegiatan pelatihan, penyuluhan dengan pendekatan kelompok tani. Kegiatan penyuluhan melalui pendekatan kelompok tani yang dimaksud untuk mendorong terbentuknya kelembagaan petani yang mampu membangun sinergi antara petani dan antar kelompok tani dalam rangka mencapai efisiensi usahanya. Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan kemampuan kelompok tani, dilakukan pembinaan dan pendampingan oleh penyuluh lapangan dengan melaksanakan penilaian klasifikasi kemampuan kelompok tani secara berkelanjutan yang disesuaikan dengan kondisi perkembangannya. Bagaimanapun manusia tidak dapat hidup sendiri dan banyak pekerjaan yang tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, pekerjaan besar dibagi-bagi sesuai bagian kelompoknya masing-masing, sesuai keahlian, dan setiap individu bisa memberikan masukan, berinteraksi, dan memiliki peran yang sama dalam masyarakat. Dasar penumbuhan kelompok tani. Penumbuhan kelompok tani dapat dimulai dari kelompok-kelompok organisasi sosial yang sudah berada di tengah-tengah masyarakat, misalnya seperti kelompok pengajian, kelompok remaja desa, kelompok adat, karang taruna, dan sebagainya. Yang selanjutnya melalui kegiatan penyuluhan pertanian diarahkan untuk menciptakan atau memulai suatu kelompok tani yang terikat oleh kepentingan dan tujuan yang sama dalam meningkatkan produksi dan produktivitas serta pendapatan dari usahanya tersebut.
Kelompok tani juga dapat ditumbuhkan dari petani dalam suatu wilayah, dapat berdasarkan domisili atau hamparan tergantung dari kondisi penyebaran penduduk dan lahan usaha tani sesuai kebutuhan mereka di wilayahnya itu. Kelompok tani ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk petani itu sendiri. Jumlah anggota berkisar antara 20 hingga 25 orang. Dapat disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat dan usaha taninya. Selanjutnya, prinsip-prinsip penumbuhan kelompok tani. Yang pertama itu prinsip penumbuhan kelompok tani adalah kebebasan. Kebebasan di sini artinya menghargai para individu untuk berkelompok sesuai keinginan dan kepentingannya. Setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan serta memilih kelompok tani yang mereka hendaki. Sesuai dengan kepentingan, setiap individu dapat menjadi anggota suatu kelompok atau lebih dari kelompok tani. Yang selanjutnya, keterbukaan. Artinya penyelenggaraan penyuluhan dilakukan secara terbuka antara pelaku utama dan pelaku usaha. Kemudian partisipasi. Partisipasi artinya terlibat dan memiliki hak kewajiban yang sama dalam mengembangkan serta mengelola kelompok tani, seperti merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, dan melakukan evaluasi. Selanjutnya, keswadayaan. Keswadayaan artinya mengembangkan kemampuan menggali potensi diri pada anggota dan penyedia dana dan sarana, serta pendayagunaan sumber daya guna terwujud kemandirian dari kelompok tani. Selanjutnya, kesetaraan. Kesetaraan artinya hubungan antara pelaku utama dan pelaku usaha harus merupakan mitra yang sejajar. Selanjutnya, kemitraan. Kemitraan artinya penyelenggaraan penyuluhan yang dilakukan berdasarkan prinsip saling membutuhkan, saling menghargai, saling menguntungkan, saling memperkuat antara pelaku utama dan pelaku usaha yang difasilitasi oleh penyuluhan lapangan. Fungsi dari kelompok tani. Adapun fungsi dari kelompok tani adalah yang pertama sebagai kelas belajar. Kelompok tani merupakan wadah belajar dan mengajar bagi setiap anggota guna meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha tani yang mandiri sehingga dapat meningkatkan produktivitas, pendapatan, serta kehidupan yang lebih baik. Yang kedua, wahana kerjasama. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama baik antara sesama petani dalam kelompok tani dan antara kelompok tani maupun dengan pihak lain. Melalui kerjasama ini diharapkan usaha tani lebih efisien dan lebih mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, serta hal-hal yang lebih menguntungkan. Yang ketiga, yaitu unit produksi. Usaha tani yang dilaksanakan oleh masing-masing anggota kelompok tani secara keseluruhan harus dipandang sebagai satu kesatuan usaha yang dapat dikembangkan untuk mencapai skala yang ekonomis dengan menjaga kuantitas, kualitas, maupun kontinuitas. Dan usaha taninya bisa dikembangkan sebagai unit pedoman, unit penyedia saprodi, unit pengelolaan, dan unit pemasaran. Pemberdayaan kelompok tani akan efektif apabila dapat menciptakan sistem yang kondusif dalam lingkungan kelompok tani, seperti saling mempercayai, saling mendukung antara anggota, dan pembina sehingga pembina tidak mengalami kegagalan. Selanjutnya, keberadaan dan keberhasilan sangat ditentukan juga oleh peran aktif anggotanya. Yang selanjutnya, sedangkan para pendamping yang memiliki peran sebagai fasilitator hanyalah sebagai pendukung untuk tercapainya tujuan yang diinginkan kelompok. Swadaya masyarakat berdasarkan prinsip dari, oleh, untuk petani, maka dalam kelompok harus ada aturan yang tertulis maupun sebagai pengadaan dalam mencapai tujuan atau cita-cita bersama. Secara umum, pemberdayaan diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh petani atau kelompok tani dalam peningkatan dan penguasaan serta pemanfaatan sumber daya dari dalam maupun dari luar untuk mencapai tujuan. Kelompok tani yang berdaya memiliki ciri-ciri sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki kemampuan dalam membuat perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya dan bisa menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lapangan. Yang kedua, memiliki kemampuan dalam mengambil suatu keputusan yang terbaik bagi kelompoknya secara mandiri, sehingga akan mampu mewujudkan keadilan bagi seluruh anggotanya. Kemudian yang terakhir, memiliki kemampuan dalam menggali dan memanfaatkan sumber daya secara kesinambungan untuk menghasilkan perubahan yang lebih baik dari masyarakat yang ada di sekitarnya. Sekian dari saya, lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.